Halo, sahabat channel. Apakah Anda pernah menginginkan untuk menggali potensi diri sehingga bisa menjadi lebih optimal, baik itu dalam mengejar kesuksesan dan menjalani kehidupan sehari-hari? Nah, pada video kali ini kita akan membahas 10 trik psikologi dengan melakukan kebiasaan sederhana yang dapat membantu Anda mengoptimalkan potensi diri. Yuk, langsung saja disimak. 10 trik psikologi melalui kebiasaan sederhana yang dapat membantu kita mengoptimalkan potensi diri. Tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas merupakan trik pertama yang bisa kamu lakukan. Ketika memiliki tujuan yang spesifik dan terukur, maka kamu akan bisa lebih fokus dan termotivasi untuk mencapainya. Pahami apa yang menjadi keinginanmu, buatlah tujuan yang spesifik, dan tetapkan waktu yang realistis sehingga dapat menjadikan tujuan yang terukur. Kamu akan memiliki arah yang jelas dan semangat yang tinggi untuk mencapai potensi dirimu dengan menulis tujuanmu dan menjadikannya sebagai panduan dalam setiap tindakan yang diambil. Ingatlah untuk tetap konsisten, bertindak dengan tekun, dan selalu mengingat manfaat yang akan kamu peroleh ketika mencapai tujuanmu. Visualisasi. Kemudian trik yang kedua adalah menggunakan kekuatan visualisasi. Kamu bisa membayangkan dirimu mencapai tujuan setiap hari. Visualisasikan keberhasilanmu dengan detail dan rasakan emosi positifnya, serta biarkan hal tersebut memberimu motivasi untuk terus maju. Kamu dapat merangsang pikiran bawah sadarmu untuk bekerja secara proaktif menuju tujuanmu dengan menggunakan kekuatan visualisasi. Dengan menggunakan visualisasi yang konsisten dan mendalam, dapat memberikan efek positif yang kuat dan membantu mengoptimalkan potensi dirimu. Dan juga, ingatlah untuk selalu berkomitmen, konsisten, dan bertindak dengan tekun untuk mewujudkan visualisasi yang dibuat. Mengatur prioritas. Trik selanjutnya adalah mengatur prioritas. Kamu bisa membuat daftar tugas harian dan urutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Fokuslah pada tugas-tugas yang terpenting terlebih dahulu. Kamu akan merasa lebih terorganisir, efisien, dan produktif dengan mengatur prioritas dari apa yang akan kamu lakukan. Dengan mengelola waktu dengan bijak, serta menyelesaikan tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu, akan membantu kamu meraih hasil yang lebih baik dan mendekati potensi diri yang optimal. Menghadapi tantangan. Di dalam kehidupan ini, selalu penuh dengan tantangan yang harus dihadapi. Jauhkan diri dari menghindari tantangan tersebut. Ambillah mereka sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Melalui tantangan, kamu dapat mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan daya tahan, dan meningkatkan potensi diri yang ada pada kamu. Jadi, janganlah takut untuk menghadapi tantangan. Tetapi, hadapilah mereka dengan sikap positif dan keyakinan bahwa kamu dapat mengatasi mereka. Mengelola waktu. Pengaturan manajemen waktu yang baik merupakan salah satu kunci kesuksesan. Jadi, buatlah jadwal yang terstruktur. Alokasikan waktu untuk tugas-tugas penting dan hindari penyia-nyiaan waktu. Dan jangan sampai kamu lupa untuk mengambil waktu istirahat yang cukup. Karena hal ini akan membuat pikiran dan tubuh rileks dan akan membantumu tetap fokus dan produktif. Dengan memanfaatkan waktu dengan bijak dan mengambil istirahat yang cukup, kamu akan tetap fokus, produktif,
dan siap mengoptimalkan potensi dirimu. Maka dari itu, jadikan manajemen waktu sebagai kebiasaan yang terus dapat kamu tingkatkan. Mengelola stres. Kemudian trik keenam adalah mengelola stres. Terlalu stres dapat menghambat potensi diri kamu. Temukan metode yang tepat dan efektif untuk mengatasi stres, serta lakukan tindakan nyata untuk mengurangi stres dalam kehidupan sehari-harimu, seperti olahraga, meditasi, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Kita dapat mempertahankan keseimbangan emosi dan menjaga potensi diri tetap optimal dengan mengendalikan stres. Belajar dari kegagalan. Jangan biarkan kegagalan membuat kamu menyerah. Kegagalan merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Trik ketujuh adalah belajar dari kegagalan. Lakukan evaluasi apa yang bisa kamu pelajari dari situasi tersebut. Tingkatkan dirimu dan jadikan sebagai motivasi untuk mencobanya kembali. Bila kamu dapat belajar dari kegagalan, kamu dapat tumbuh, mengembangkan keterampilanmu, dan mempersiapkan diri untuk mencapai kesuksesan di masa mendatang. Perlu diingat bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, tetapi bagian penting dari proses menuju potensi diri yang optimal. Membentuk kebiasaan positif. Trik selanjutnya adalah membentuk kebiasaan positif. Mari kita mulai dengan kebiasaan kecil yang dapat meningkatkan kualitas hidupmu. Seperti membaca setiap hari, berolahraga secara teratur, atau menghargai momen kecil yang terjadi di dalam hidupmu. Bentuklah kebiasaan positif secara konsisten, dan kamu akan merasakan perubahan bertahap dalam hidupmu. Ingatlah bahwa perubahan yang signifikan membutuhkan waktu dan dedikasi. Teruslah melangkah maju dan jadikan kebiasaan positif sebagai fondasi untuk mengoptimalkan potensi diri kamu. Mencari dukungan. Kesembilan adalah mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau bergabung dengan komunitas yang sejalan dengan tujuanmu. Kita semua butuh dukungan. Mereka dapat memberikan dorongan, inspirasi, dan perspektif baru yang dapat membantu kamu mencapai potensi diri. Jangan ragu untuk memanfaatkan sumber-sumber dukungan ini dan membangun jaringan sosial yang positif untuk perkembangan kamu. Menjaga jiwa dan tubuh seimbang merupakan hal penting yang jangan sampai dilupakan, yaitu menjaga keseimbangan antara jiwa dan tubuh. Berikan diri kamu waktu untuk beristirahat, bersosialisasi dengan orang-orang yang dicintai, dan menjaga kesehatan fisik maupun pola makan sehat dan olahraga teratur. Dengan demikian, potensi diri kamu akan berkembang dengan lebih baik. Maka dari itu, ingatlah untuk memberikan perhatian yang seimbang kepada kedua hal tersebut dalam hidupmu. Nah, itulah 10 trik psikologi melalui kebiasaan sederhana untuk mengoptimalkan potensi diri. Mari kita coba terapkan trik-trik ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan lihatlah perubahan yang akan terjadi pada diri kita. Demikianlah, bila ada ide, saran, dan masukan, dipersilahkan untuk memberikan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk menyaksikan video-video lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.